sejahtera. Nah, ini video saya yang kedua terkait dengan teman-teman advokat, khususnya advokat periode Solo. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa mereka digalaukan, digelisahkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung terkait dengan gugatannya Alamsyah yang menguatkan gugatan Alamsyah, yang menguatkan putusan PN Lubuk Pakam. Yang intinya pada waktu itu adalah menguatkan gugatan Alamsyah yang menuduh bahwa Dewan Pimpinan Nasional periode Solo di zaman Fosi Hasibuan itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengubah anggaran dasar Peradi yang seharusnya harus dengan Munas atau Musyawarah Nasional, tetapi diubah hanya dengan cara rapat pleno. Dan tentu jelas saya setuju dengan putusan PN Lubuk Pakam, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Tentu saya dapat menduga-duga ya mengapa itu dilakukan pada waktu itu, karena ya yang saya duga adalah itu hanya mau membuka pintu, memberi jalan untuk Oto Hasibuan sehingga bisa menjadi ketua Peradi yang ketiga kalinya. Dan itu tentu melanggar anggaran dasarnya Peradi sendiri yang sebelumnya memang mengatur setelah 2 kali tidak ada lagi orang menjabat ketua Peradi lagi. Ya, dan putusan itu dikuatkan oleh PT Medan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Jadi singkatnya putusan itu sendiri sudah cukup menggelisahkan karena putusan itu adalah putusan yang mengkonfirmasi gugatan dari Alamsyah bahwa DPN telah melakukan perbuatan melawan hukum atas anggaran dasarnya sendiri, dan selain itu mengubah anggaran dasar itu melampaui dengan waktu yang ditentukan yang diberikan oleh Musyawarah Dewan Peradi. Jadi itu sesuatu yang problem. Lepas daripada Alamsyah itu berdamai atau tidak dan itu benar atau tidak itu bukan persoalan lagi, karena bagaimanapun putusan itu ya putusan lembaga pengadilan yang tertinggi yang tidak mungkin bisa terpengaruh apakah ada perdamaian atau tidak ya dari pihak-pihak itu bukan persoalan lagi. Isunya sekarang adalah ada fakta putusan itu. Dan oleh sebab itu saya waktu itu mengajak agar orang tidak usah pusing dengan ocehan dan Paris, karena sesungguhnya nanti tuduh ya nggak ada urusan dengan embarnya Hotman Paris. Ya dia kan hanya memanfaatkan putusan itu untuk ya menyerang pihak hukum, karena seperti kita tahu bahwa memang dari Dewan Kehormatan atau etiknya Peradi sudah menjatuhkan sanksi kepada Hotman Paris, men-skor 3 bulan ya tidak boleh terbang. Itu lalu dia memanfaatkan aja. Tapi kan itu hanya memanfaatkan, apapun suaranya Hotman itu nggak ada urusan. Menurut saya tidak ada urusan dengan putusan Mahkamah Agung. Putusan Agung itu merupakan satu fakta sendiri yang harus dihadapi oleh Peradi. Ya sekali lagi pun kalau Alamsyah berdamai nggak ada gunanya lagi. Ya nasib sudah jadi pakpol, bagaimana mau damai nggak ada urusan. Dan justru harus dipertanyakan kalau benar Alamsyah itu mau damai, justru setelah adanya putusan itu harus dipertanyakan apa motivasinya Alamsyah. Ya itu sudah sempat gaduh dengan adanya putusan itu. Nah yang kedua sekarang justru lebih parah lagi bahwa Kementerian Hukum dan HAM justru mengeluarkan SK ya, pengesahan anggaran dasar yang bukan Peradi Solo. Justru yang disahkan sekarang adalah anggaran dasar dari Peradi yang lain gitu, yang diketahui oleh Luhut Panglima. Nah ini kan ibarat sudah jatuh ketimpangan enggak? Ya. Maka pertanyaan saya di dalam konteks ini, apakah anggaran dasar yang dulu diubah dengan pleno dan kemudian setelah Oto Hasibuan menjabat menjadi ketua Peradi lalu diubah dengan Munas, ya, itu tidak pernah didaftarkan ke Dirjen itu atau belum? Ya, karena persoalannya adalah secara standar, ya. Setiap perubahan anggaran dasar, apapun anggaran dasar itu, dari perusahaan, dari PT, dari perkumpulan, perubahan anggaran dasar itu kan harus dimintakan, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM
lalu dimintakan pengesahannya dalam hal ini melalui Dirjen Ahu ya, atas nama Menteri Hukum dan HAM. Nah, apakah selama ini anggaran dasarnya periode itu tidak menempuh prosedur itu? Ya, sehingga sekarang keluar pengesahan oleh Dirjen Ahu periode lain, anggaran dasar periode lain. Karena tidak mungkin ada dua periode. Sebagaimana kita tahu, ketika seseorang mendaftarkan nama perkumpulan, nama perusahaan, dan lain sebagainya, itu Dirjen Ahu harus mengecek dulu. Kalau memang ada kemiripan nama, pasti ditolak salah satu. Ya, jadi tidak mungkin ada dua nama di situ, pasti ada satu. Dan ternyata sekarang anggaran dasar periode lain, periode yang bukan periode suhu, yang justru disahkan oleh Dirjen Ahu. Ya, dan sekarang dengan adanya ini, himbauan saya begini, jangan advokat itu repot lagi dengan sekali lagi endornya Hotman Paris, nggak ada gunanya. Yang harus dihadapi oleh seluruh anggota Peradi itu adalah putusan Mahkamah Agung atas gugatan yang langsung itu dan pengesahan Dirjen Ahu atas anggaran dasar Peradi lain. Itu fokusnya. Jadi kalau sekarang ada yang merasa dirugikan, anggota-anggota Peradi yang dirugikan, ya silakan dia melakukan, tidak usah menggugat temannya, Anda terjebak dan terpancing di situ. Nggak usah. Yang menjadikan Anda ditolak, apalagi ada yang dibatalkan kontraknya dengan klien, ya apa ya itu karena putusan-putusan itu. Ya, jadi yang harus dihadapi sebenarnya itu anggota terhadap Peradi itu tidak usah terkecoh dengan obrolan dan omongan orang-orang lain. Fokus di situ. Demikian juga rekan-rekan Peradi Solo itu yang dua putusan itu yang Anda harus hadapi. Jangan mengalihkan isu meladeni Hotman Paris, tidak ada gunanya itu. Itu hanya membazir dan membuang-buang waktu, membuang tenaga, dan itu seperti memukul di angin kosong saja. Kalian nggak masuk akal. Ya, itu yang harus sekarang kalian hadapi dan kalian selesaikan. Seperti yang di video saya yang pertama saya katakan adalah, maaf ya, kenaifan, kebodohan kalau putusan-putusan itu lalu Anda anggap tidak bermakna, ya, tidak berimplikasi kepada Peradi, kepada pengurus Peradi. Itu kan satu anggapan-anggapan yang tidak masuk akal, opini yang tidak masuk akal. Itu putusan Mahkamah Agung dikatakan tidak bermakna, tidak berimplikasi. Nah sekarang adanya pengesahan Dirjen Ahu, bagaimana? Ya tidak mungkin. Dengan kata lain tafsirnya harus mengatakan dengan putusan Mahkamah Agung dan dengan pengesahan Dirjen Ahu pada anggaran dasar Peradi lain, a contrario, berarti sama saja mengatakan anggaran dasarnya Peradi Suhu itu jelas ilegal, apalagi dikatakan hasil dari perbuatan melawan hukum. Ya jelas invalid, jelas tidak berlaku, jelas tidak sah. Ya, bahwa itu akan ada upaya-upaya hukum, silakan aja, itu nggak ada masalah. Tetapi so far sementara ini ya itu harus dipahami dengan jelas. Ya, anggaran dasar Peradi Suhu dan berarti seluruh produk ikutannya itu adalah tidak sah. Ya, adalah bagian dari perbuatan melawan hukum itu. Ya, tidak punya kekuatan hukum. Itu inti masalah, jangan dikaburkan. Itu yang harus dihadapi, yang kalian harus hadapi, yang harus kalian selesaikan, gitu. Ya. Dan ya terkait dengan isu yang seperti ini, problem yang seperti ini. Ya. Nah ini kembali saya menarik pelajaran yang lebih serius lagi di dalam mengelola, memanage perkumpulan pengacara pajak, ya, perkumpulan pengacara perbankan, dan perkumpulan pengacara khusus yang lain yang di bawah pembinaan saya. Ya, saya akan lebih ketat menjaga kewibawaan organisasi. Ya, saya tidak akan mengizinkan ya ada kudu loncat, ada bajing loncat, ya, ada yang main akrobat, yang main melakukan perilaku yang tidak etis ya di dalam organisasi saya. Saya akan tetap menjaga kehormatan organisasi saya.
maka ya ini penting karena jangan sampai nanti ngomong advokat itu adalah novisium nobile, tapi kenyataannya kelakuannya sama sekali nggak nobile, gitu ya tidak terhormat. Jadi ini saya kira opini saya sehubungan dengan kekacauan Peradi Syukuri. Dan menurut hemat saya sekarang ini sekali lagi itu hal-hal yang serius. Selain ada anggota-anggota yang menggugat Peradi Syukuri sendiri, nah sekarang kan kubu Peradinya Luhut Pangaribuan itu sudah bersiap-siap mengusulkan tim transisi untuk mengambil alih aset. Saya kira nggak hanya mengambil alih kan, harus didahului dengan proses audit, bahkan dengan proses fraud audit itu, harus diklarifikasi dulu semua aset dan sebagainya, kepemilikan. Ini akan membawa sengketa yang lebih besar menurut saya, akan membawa sengketa yang lebih besar dan juga akan membawa impact dari dampak dan implikasinya jauh lebih besar nanti kalau ada penolakan terhadap anggota Peradi Syukuri. Dan itu semua produk-produknya selain pengurusnya dan seluruh produk-produk pengurus, entah itu PKPA-nya, entah itu pengangkatannya, entah itu penyumpahannya dan sebagainya, kan bisa ditafsirkan sebagai semuanya tidak sah, tidak punya kekuatan hukum karena hasil dari pengurus yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Saya kira itu sangat serius, sangat serius. Dan harapan saya sekali lagi, jangan mengalihkan isu, jangan hanya repot menanggapi fenomena umbaran ujaran dari Hotman Paris, tapi fokuslah kepada pokok masalah yang saat ini kalian hadapi. Demikian opini saya dan salam sehat.